Halo semuanya, selamat datang di Kanak-Kanak Membaca Alkitab. Saya adalah Saudara Lin. Hari ini kita akan sedikit melengkapi beberapa hal yang mungkin terkait dengan bab 4. Setelah itu, kita akan melanjutkan pembahasan di bab 5. Sebenarnya, ketika kita melihat bab 4, kita melihat bahawa sesudah ini saya melihat, dan lihatlah, ada pintu yang terbuka di langit. Pertama kali saya mendengar seperti bunyi terompet yang berkata kepadaku, "Naiklah ke sini, dan aku akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang akan terjadi sesudah ini." Jadi, di sini sudah ada dua hal yang disebutkan. Pertama adalah pintu di langit yang terbuka. Pintu di langit ini sesuai dengan surat kepada jemaat di Philadelphia yang mengatakan, "Lihat, aku telah meletakkan suatu pintu yang terbuka di hadapanmu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun." Di sini juga dikatakan, "Aku akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang akan terjadi sesudah ini." Yang berarti mulai dari ini, itu adalah hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Tuhan mulai membahasnya dari bab 4. Dia akan mulai berbicara tentang masa depan. Sebenarnya, ada satu pandangan yang cukup saya setujui, yaitu bahawa bab 4 hingga bab 11 dan kemudian bab 12 hingga bab 19 di kitab Wahyu ini sebenarnya saling tumpang tindih. Ini berarti dari orang tulis masuk ke Mesir, keluar dari Mesir, masuk ke Babel, hingga persiapan untuk keluar dari Babel dengan 7 tulah. Bersamaan dengan bab 4, dari sini terjadi perbukaan pintu di surga, terus ke bab 11, ketika dua saksi dibunuh dan kemudian diangkat oleh Allah, dan kemudian menuju kepada 3 malapetaka. Sebenarnya semuanya terjadi bersamaan, dan saya setuju dengan pandangan ini, karena nanti kita akan melihat beberapa petunjuk yang dapat membuat dua bagian ini menjadi satu, seperti dua bagian dalam suatu komposisi musik. Bab 12 hingga bab 19 itu seperti bagian pertama. Tujuannya utamanya untuk memperlihatkan jalan yang harus ditempuh oleh umat pilihan Tuhan, yaitu orang Taiwan. Kemudian bab 4 hingga bab 11 itu seperti bagian kedua. Hal ini akan kita lihat lebih lanjut di kemudian hari, di mana kita akan melihat bahawa ini lebih mirip dengan pesan untuk banyak negara, yaitu mengenai bangsa-bangsa. Tentu saja, dari bab 12 hingga bab 19 juga ada pesan untuk berbagai negara. Dan dari bab 4 hingga bab 11 juga ada pesan untuk umat pilihan Tuhan. Jadi semuanya saling bersilangan, mirip dengan dua bagian suara dalam suatu komposisi musik.
keduanya akan saling merespon dan berinteraksi satu sama lain. Itulah yang membentuk karya yang baik. Bukan dua hal yang berjalan terpisah, tetapi keduanya saling mendukung dengan sangat harmonis. Hanya dengan saling mendukung dengan baik, maka akan terbentuk karya besar. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa kitab Wahyu seperti sebuah simfoni. Dan saya setuju dengan pandangan ini. Memang terlihat cukup mirip sebenarnya. Kitab Wahyu memiliki bagian ketiga, yaitu respons kita, respons umat manusia. Apakah kita bersedia untuk berkolaborasi dengan Tuhan sejalan dengan rencana yang indah yang dinyatakan oleh Tuhan dalam kitab Wahyu ini? Apakah kita bersedia atau tidak untuk bekerja sama dengannya? Jika kita bersedia, maka kitab Wahyu ini seperti sebuah simfoni akan membentuk sebuah komposisi yang harmonis dan indah. Namun, jika kita tidak bersedia bekerja sama, bagaimana nasib musik ini? Ia akan menjadi tidak harmonis, tidak enak didengar, dan akan penuh kekacauan. Ini tidak hanya akan menghambat rencana dan kemuliaan Tuhan, tetapi juga akan menimbulkan kerugian besar bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita perlu memperhatikannya. Inilah mengapa pada akhir kitab Wahyu, Yohanes mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mempraktikkan perkataan-perkataan nubuat dalam kitab ini. Mendengar saja sudah membawa berkat, dan lebih lagi jika kita mempraktikkan dan mentaatinya. Revelasi adalah petunjuk bagi kita untuk mengikuti pimpinan Tuhan dan mematuhi firman-Nya. Jika kita tidak mematuhinya, maka berkat kita akan sia-sia. Oleh karena itu, mari kita memohon agar Tuhan memimpin kita melewati perjalanan ini. Mengenai bab keempat dari kebangkitan besar ini, jika kita membandingkannya dengan Wahyu pasal 12, dampaknya peristiwa ini terjadi ketika orang Taiwan dikepung di pulau. Sedikit kemudian dari peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa kebangkitan besar ini kemungkinan besar terkait dengan kesaksian orang Taiwan untuk Tuhan di pulau ini. Hal ini juga akan terlihat oleh dunia, karena akan ada beberapa mukjizat di dalamnya. Oleh karena itu, persepsi dunia terhadap orang Taiwan dan keterlibatan mereka dalam kebangkitan besar ini sangatlah penting. Ini dapat meyakinkan mereka bahwa Tuhan adalah yang Maha Kuasa, yang ada di masa lalu, sekarang, dan selamanya, dan mendorong mereka untuk bertobat kepada Tuhan. Oleh karena itu, tindakan dan kesaksian orang Taiwan dalam pertempuran ini sangat penting,
karena ini sangat mungkin menjadi pemicu gelombang kebangkitan besar global berikutnya. Oleh karena itu, mari kita memohon agar Tuhan memimpin kita sehingga kita dapat menyelesaikan pekerjaannya sekarang. Mari kita lanjutkan dengan membahas pasal 5 dari kitab Wahyu. Saya melihat di tangan kanan yang duduk di takhta ada gulungan kitab. Di dalam dan di luar tertulis dengan tulisan dan disegel dengan 7 meterai. Saya melihat seorang malaikat yang kuat berseru dengan keras. Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterainya di langit, di bumi, dan di bawah bumi? Tidak ada yang layak membuka dan melihat gulungan kitab itu. Karena tidak ada yang layak membuka dan melihat gulungan kitab itu, saya pun menangis dengan sangat. Pada malam itu, ketika saya membaca pasal ke-4, Tuhan memberikan penglihatan kepada saya bahwa keempat makhluk hidup itu mewakili 4 negara. Saya tidak tahu mengapa tiba-tiba saya teringat bahwa kitab Wahyu membicarakan tentang hari kiamat dan kematian banyak orang. Meskipun saya sudah beberapa kali membaca kitab Wahyu, baik saat di sekolah dasar, menengah, maupun tinggi, karena saudara-saudara dari gereja memberikan kitab suci kepada saya. Saat itu saya hanya ingin tahu isi dari buku yang paling banyak dibaca di dunia ini. Namun, saya tidak pernah benar-benar memahaminya, terutama kitab Wahyu, yang saya tidak tahu apa yang dibicarakan. Saya hanya memiliki sedikit kesan. Jadi, saya menangis dengan sangat, berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni mereka dan mengurangi hukuman atas bumi. Meskipun menurut wahyu yang diberikan Tuhan sebelumnya, saya memahami bahwa hukuman Tuhan adalah adil, dan setiap hutang pasti akan dibayar. Ketika air mata saya tidak lagi mengalir, saya melanjutkan membaca, dan pada paragraf berikutnya saya membaca kalimat, saya menangis dengan sangat. Hatiku berpikir, Tuhan benar-benar lucu. Bahkan tangisan saya dicatat di dalam kitab suci. Jika Tuhan tidak tahu segala sesuatu dan tidak memiliki kekuasaan penuh, jika Alkitab bukan ditulis oleh Tuhan, mengapa sebuah buku yang ditulis 2000 tahun yang lalu dapat mengetahui apa yang akan saya lakukan 2000 tahun kemudian? Ini adalah catatan saya pada tahun 2018 tentang beberapa peristiwa yang terjadi pada saat itu. Kemudian, pada ayat 5, seorang dari para tua-tua berkata kepadaku, "Jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, akal Daud. Ia telah menang dan dapat membuka gulungan kitab itu serta membuka ketujuh meterainya." Saya melihat takhta, keempat makhluk hidup,
dan di tengah-tengah para tua-tua ada seekor anak domba berdiri, seolah-olah telah disembelih, dengan 7 tanduk dan 7 mata, yaitu 7 roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Di sini ada anak domba yang tampaknya telah disembelih. Bagaimana mungkin itu terjadi? Pada ayat 7, anak domba ini mendekat dan mengambil gulungan kitab dari tangan kanan yang duduk di takhta. Setelah itu, keempat makhluk hidup dan 24 tua-tua tunduk pada anak domba. Masing-masing membawa kecapi dan mangkuk emas penuh kemenyan. Dan kemenyan ini adalah doa semua orang kudus. Jadi, semua orang datang untuk tunduk di hadapan anak domba. Dan mereka juga memiliki banyak doa. Mereka menyanyikan nyanyian baru yang mungkin merujuk pada pesan baru. Jadi, apa isi pesan ini? Isi pesan ini mengatakan, engkau layak mengambil gulungan kitab dan membuka ketujuh meterai. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau membeli orang dari setiap suku, bangsa, umat, dan bahasa untuk menjadi milik Allah. Menjadi milik Allah. Mereka semua memuji anak domba yang telah dibunuh dan dengan darahnya. Dia membeli orang dari setiap suku, bangsa, umat, dan bahasa untuk membawa mereka kepada Allah. Mereka juga dijadikan bangsa yang berkuasa dan menjadi iman bagi Allah, melintas di atas bumi. Ya, semua orang dari setiap suku, bangsa, umat, dan bahasa dapat menjadi bangsa ini. Jadi, di sini kita melihat, meskipun saya sebelumnya menyebut orang Taiwan sebagai umat pilihan Allah, namun kenyataannya orang Taiwan adalah benih. Tuhan menggunakan orang Taiwan untuk menarik orang dari berbagai bangsa untuk bergabung bersatu dengan orang Taiwan. Mereka melihat tindakan Tuhan di dalam orang Taiwan, dan jika hati mereka tersentuh oleh Tuhan dan mereka haus untuk menjadi miliknya, mereka dapat bergabung dengan orang Taiwan menjadi bagian dari bangsa ini, dan bersama-sama kita dapat menjalani dalam pekerjaan Tuhan, menjadi iman, dan memerintah di bumi. Jadi, apakah Tuhan hanya Allah bagi Israel saja? Tidak. Dia juga Allah bagi bangsa-bangsa lain. Taiwan adalah sebuah benih, seperti Israel di masa lalu. Israel adalah sebuah benih. Tujuan Tuhan bukan hanya untuk menyelamatkan orang Israel sebenarnya melalui orang Israel sebagai benih. Dia ingin membawa orang dari segala bangsa untuk mengenal dan kembali kepadanya. Peran dan fungsi orang Taiwan kali ini juga sama, yaitu melalui orang Taiwan sebagai benih, dan tujuan akhir Tuhan adalah melalui orang Taiwan sebagai benih ini, sebagai Israel akhir zaman, membawa semua orang dari segala suku, bangsa, umat, dan bahasa untuk menjadi bangsa,
sehingga mereka juga dapat masuk ke dalam kerajaannya. Mereka dapat menjadi iman, kembali kepada Allah, dan memerintah di atas bumi. Jadi, puji Tuhan, rencananya dan kasih karunia-Nya sungguh melimpah. Semoga kita, orang Taiwan, pada saat itu dapat menyaksikan kepada setiap bangsa dan suku, tak peduli dalam keadaan seperti apapun kita berada, baik di Mesir, di Tiongkok atau Rusia, atau di negara manapun di dunia, baik ketika kita keluar dari Mesir dan berjalan di padang gurun, ketika kita kembali ke Taiwan, ketika kita pergi ke Babel, atau setelah kita meninggalkan Babel, kita harus menjadi saksi hidup bagi semua orang, memberitakan Injil kepada mereka, agar mereka dapat melihat apa yang kita alami dan tahu bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Jika hati mereka juga tersentuh oleh Tuhan dan mereka bersedia bergabung dengan orang di Taiwan, berjalan bersama-sama, bergabung dan bersama-sama memberitakan Injil, membawa orang itu diselamatkan dan kembali kepada Tuhan, maka mereka akan diterima dan menjadi bagian dari bangsa ini, menjadi iman, dan di masa depan juga akan mendapatkan bagian dalam janji Tuhan kepada orang Taiwan. Puji Tuhan, Dia tidak memihak kepada siapapun. Selanjutnya, pada ayat 11, saya melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekitar takhta, makhluk hidup, dan para tua-tua. Jumlah mereka sangat besar, berkata dengan lantang, dikorbankan anak domba yang dibunuh adalah layak menerima kekuasaan, kekayaan, kebijaksanaan, kekuatan, kehormatan, kemuliaan, dan pujian. Saya mendengar suara dari segala makhluk yang ada di surga, di bumi, di bawah bumi, di lautan, dan segala yang ada di antara langit dan bumi. Semuanya berkata, kiranya puji, syukur, hormat, kemuliaan, dan kekuasaan diberikan kepada Dia yang duduk di atas takhta dan kepada anak domba, sampai selama-lamanya. Keempat makhluk hidup menjawab, Amin, dan para tua-tua pun sujud menyembah. Di sini, kita mendengar suara banyak malaikat di sekitar takhta, makhluk hidup, dan para tua-tua. Jumlah mereka sangat besar, dan mereka juga memberikan puji-pujian kepada Allah. Mengenai malaikat yang disebutkan di sini, pertama-tama, mungkin benar-benar malaikat, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai bentuk makhluk lain untuk melayani dalam pekerjaan Tuhan. Namun, kita juga perlu memperhatikan bahwa dalam kitab Wahyu, istilah malaikat juga mungkin merujuk pada manusia yang diutus oleh Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam surah-surah kepada 7 gereja di awal kitab Wahyu. Tuhan mengirimkan surat kepada malaikat gereja, yang sebenarnya juga bisa diartikan sebagai manusia yang diutus oleh Tuhan. Jika kita melihat terjemahan dalam bahasa Inggris atau membaca teks
aslinya. Kita mungkin menemukan bahwa kata malaikat dapat merujuk pada manusia. Jadi, ketika kitab Wahyu menyebutkan para malaikat, ini mungkin juga mengacu pada manusia yang diutus oleh Tuhan. Artinya, istilah malaikat di sini dapat merujuk baik pada malaikat yang sejati maupun manusia yang diutus oleh Tuhan. Jika yang dimaksud adalah manusia, maka mereka dalam jumlah yang sangat besar. Semuanya berseru dengan lantang. Dikurbankan anak domba yang dibunuh adalah layak menerima kekuasaan, kekayaan, kebijaksanaan, kekuatan, kehormatan, kemuliaan, dan pujian. Dan bukan hanya menerima yang berseru. Pada ayat 13, saya mendengar suara dari segala makhluk yang ada di surga, di bumi, di bawah bumi, di lautan, dan segala yang ada di antara langit dan bumi. Semuanya berkata, kiranya puji, syukur, hormat, kemuliaan, dan kekuasaan diberikan kepada Dia yang duduk di atas takhta dan kepada anak domba, sampai selama-lamanya. Keempat makhluk hidup menjawab, amin. Dan para tua-tua pun sujud menyembah. Jadi, sebenarnya semua makhluk yang diciptakan, termasuk ikan, binatang, tumbuhan, bahkan planet-planet dan bintang-bintang, ikut berseru. Kiranya puji, syukur, hormat, kemuliaan, dan kekuasaan diberikan kepada Dia yang duduk di atas takhta dan kepada anak domba, sampai selama-lamanya. Semua berseru, dan keempat makhluk hidup pun mengucapkan amin, serta para tua-tua sujud menyembah. Di sini kita melihat bahwa anak domba yang telah dikorbankan mendapat pujian dari semua makhluk, malaikat, segala yang diciptakan, bahkan hingga serangga dan singa. Semuanya berseru memuji. Anak domba telah melakukan segala sesuatu untuk kita. Dengan darahnya lah membeli orang dari setiap suku, bangsa, umat, dan bahasa, untuk membawa mereka kepada Allah, membuat mereka menjadi iman. Ya Tuhan, betapa besar anugerah-Mu. Kami mengakhiri video ini dengan doa, dan pada episode berikutnya kita akan membahas kitab Wahyu pasal 6 mengenai 7 metera. Mari kita berdoa bersama. Terpujilah anak domba Tuhan atas segala yang telah Engkau lakukan untuk kami. Engkau telah dikorbankan membeli kami dengan darah-Mu. Engkau membeli orang dari setiap suku, bangsa, umat, dan bahasa, menjadikan mereka iman bangsa, dan membawa mereka kepada Allah. Tuhan, segala yang Engkau ciptakan akan memuji-Mu. Setiap orang akan datang untuk memuji-Mu karena segala perbuatan-Mu. Tuhan, sungguh besar karya-Mu. Engkau menyelamatkan kami dan menyucikan kami dengan darah-Mu. Karena penebusan-Mu, karena luka-luka-Mu, kami mendapat damai sejahtera. Karena Engkau dikorbankan, dosa-dosa kami dihapuskan. Kiranya Engkau menyucikan kami, membawa kami kepada Allah, memalingkan hati kami kepadamu, dan memampukan kami untuk memimpin orang lain untuk
berpaling kepadamu, mengenai keselamatanmu, mengenai karyamu, Tuhan. Begitu berharga, kiranya Engkau memberikan damai sejahtera bagi kami, memberkati setiap pelayanan dan pekerjaan kami, serta menguatkan hati dan pikiran kami dalam perjalanan hidup ini. Biarkan kami dengan berani menyampaikan berita baik ini kepada orang lain. Doa ini kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus. Amin.